Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan audio Kristen yang bertujuan untuk meneguhkan atau menguatkan, mengkoreksi iman kita dan semakin hidup bertumbuh mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara-saudari yang sedang mendengarkan renungan audio ini untuk kita mempersiapkan hati, pikiran. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, belas kasihanilah kami, berilah kami hati untuk mengerti firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Demikian juga Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan tolong dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dari kitab Wahyu. Sekali lagi yang terdapat dari kitab Wahyu, yaitu pasal ketiga ayat 7 sampai ke-13. Saya akan membacakannya. Saya harap saudara yang mendengarkannya bisa menyimak dan bisa mengikutinya. Yaitu ayat 7 kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Pada hari ini saya akan memberikan tema renungan untuk kita, yaitu tetap taat walaupun sulit. Sekali lagi, tema kita untuk renungan ini yaitu tetap taat walaupun sulit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan adalah sesuatu hal yang mutlak atau harus bagi setiap orang yang percaya. Ketaatan adalah sesuatu hal yang paling disenangi oleh Tuhan. Inilah gambaran atau sifat yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat arti kata daripada Philadelphia dan sejarahnya. Saudara yang terkasih, Philadelphia berasal daripada bahasa Yunani yang artinya kasih persaudaraan atau cinta persaudaraan. Tentunya ini muncul bukan begitu saja, tetapi ada latar belakang sejarah bagaimana satu kota ini dibangun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Philadelphia yang dulu sekarang disebut yaitu Al-Asair adalah kota
di abad 21 saat ini. Dulu kota ini adalah yang paling muda di antara kota-kota yang lain. Bagaimana geografis atau keadaannya ialah daerah perbukitan yang tinggi dan luas, memiliki benteng yang kuat, dan kota ini dibangun oleh raja yaitu Atlus kedua tahun 159 sampai 139 sebelum Masehi, ya. Ia membangunnya karena ada saudaranya yang bernama Eumenes kedua, ya, karena cintanya kepada saudaranya itu sehingga ia memberikan nama belakang menjadi Philadelphus. Dari sinilah nama Philadelphia muncul, diambil, ya, atau dikutip, yang artinya cinta atau kasih persaudaraan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang biasa. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya untuk jemaat yang ada di sana. Walaupun, ya, pernah kota itu mengalaminya, tetapi karena mereka adalah para pengikut Kristus, mereka menjadi tersingkirkan. Saudara, bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai yang kudus? Ini adalah kudus, artinya itu menuju kepada Allah Yahweh, ya, yang benar, berkuasa atas kunci surga, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkuasa menaklukkan iblis, berkuasa menganugerahkan hidup yang kekal. Ia memegang kunci kehidupan itu, dan ia juga memberikannya kepada mereka yang mau membuka hati atau merespon Injil itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menyatakan dirinya sangat jelas bahwa ia Allah yang berfirman kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah, kita lihat, 2 kali dikatakan bahwa mereka berpegang pada Injil Kristus. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Di ayat yang ke-10 dikatakan lagi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau." Kita garis bawahi, yaitu engkau menuruti firman-Ku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas bagaimana kondisi atau keadaan daripada jemaat Philadelphia. Tuhan Yesus tahu. Dikatakan bahwa kekuatan mereka tidaklah seberapa. Artinya apa, saudara? Bahwa kekuatan mereka adalah kekuatan yang sedikit. Tetapi apa? Pujian diberikan kepada mereka karena mereka tetap taat berpegang pada firman Tuhan. Mereka tidak menyangkali Kristus. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting kita renungkan, bahwa kadangkala ketaatan itu nomor 2 dibandingkan satu kebutuhan kita, kesenangan kita. Kadangkala ketaatan menjadi sesuatu yang asing dan itu susah untuk dihidupi, karena memang kita tidak mau untuk hidup lebih lagi sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, lihat keadaan mereka. Harusnya mereka di tengah penganiayaan di pihak Yahudi, yaitu yang menolak Kristus, harusnya mereka itu memiliki suatu alasan untuk tidak menjadi taat kepada Tuhan. Bayangkan saudara, mereka dianiaya, dihasut, dipermalukan oleh pihak Yahudi yang menyebut mereka percaya kepada Allah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka adalah jemaat iblis, yang artinya pengikut iblis. Karena kenapa? Mereka sebenarnya tidak mengikuti Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, pemegang kunci kehidupan itu. Mereka hanya mau mengikuti apa yang mereka anggap benar. Mereka tidak mau menerima Mesias, sehingga mereka mau menentang, kemudian mau menyakiti orang-orang jemaat di Philadelphia. Tetapi hal yang terbaik yang mereka lakukan adalah sesungguhnya menjadi teladan. Mereka berpegang kepada, yaitu firman Tuhan. Mereka tidak mau menyangkali Tuhan. Tetapi saudara, di zaman kita inilah zaman yang aneh dan
aneh dan berbeda sekali. Tidak ada penganiayaan, tidak ada penghasutan, tidak ada penyiksaan, tetapi banyak orang yang menyangkal Yesus karena apa? Karena kesenangan dunia. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa setia, taat adalah sesuatu hal yang sangat penting walaupun dalam keadaan sulit. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Adakah berkeluh kesah karena sakit? Adakah berkeluh kesah karena anak atau keluarga? Ingat, taat walaupun sulit. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan selalu membawa sesuatu nilai kebaikan. Ketidaktaatan akan membawa satu nilai kehancuran. Apapun terjadi, kita lihat Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, jatuh sehingga berdosa. Kemudian Tuhan Yesus taat sampai mati. Apa yang terjadi? Yaitu ketaatan yang membawa hidup yang kekal bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap taat walaupun sulit. Artinya saudara dan saya harus teguh tunduk mengikuti atau menuruti firman Tuhan. Walaupun kondisi hidup kita, keadaan kita lemah, miskin, sekarat, bahkan mau mati sekalipun, ingat, ketaatan karena anugerah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membawa kita menjadi orang percaya, adalah sesuatu hal yang sangat penting. Saudara, apa yang kita harus taati? Yang kita taati itu ialah Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Taat firman Tuhan sama dengan taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan tidak taat kepada Tuhan. Tidak ada setengah-setengah. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa sebagai orang percaya, kita jangan meninggalkan Alkitab atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah melalui kurang lebih 40 penulis kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan simpan Alkitabmu di atas lemari ataupun sampai berdebu. Kasihan sekali kalau mati nanti dimasukkan dalam peti hingga tidak bisa dibaca. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tak mungkin mengerti firman Tuhan kalau kita tidak buka Alkitab dan mau belajar. Kita tak mungkin mengerti firman Tuhan kalau banyak waktu yang kita pakai untuk bermedia sosial. Saya tidak katakan bahwa bermedia sosial itu tidak bisa, tetapi kalau waktumu, kalau hidupmu sepanjang hari 24 jam engkau menghabiskan waktu hanya main berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain, mencari hiburan dunia lain, engkau salah. Tetapi kalau engkau bijak untuk membagi waktumu, itu adalah kebijaksanaan yang terpuji. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, firman Tuhan bukan dongeng. Firman Tuhan bukan satu rekayasa. Firman Tuhan adalah kebenaran yang saudara harus pegang apapun terjadi, yang harus ditaati, yang harus dihidupi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Kita pun rindu dipuji oleh Tuhan karena ketaatan kita. Tetapi hati-hati saudara, ketaatan ini bukanlah untuk menyelamatkan kita. Kita taat kepada Tuhan, bukan juga yaitu karena kewajiban kita. Kita taat kepada Tuhan. Yang pertama karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada Tuhan karena kita yakin dan beriman itu menyenangkan hatinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadikan ketaatan sebagai gaya hidup, bukan suatu paksaan, bukan suatu kewajiban. Tuhan sangat bangga, Tuhan sangat senang bila kita taat. Tetapi Ia sangat sedih, mengusap dada bila kita tidak taat, membangkang keras kepala. Berulang-ulang dikatakan bahwa kita harus berdoa, tapi kita tidak mau, dan lain sebagainya. Kita tidak suka. Saudara yang terkasih, mari kita belajar merendahkan hati, mengikut yang terbaik yang Tuhan inginkan.
Saudara, lihatlah bahwa orang-orang yang tidak taat susah dalam pengertian mereka tidak ada damai. Mereka tidak mengalami satu kekuatan untuk menghadapi hal apapun. Tapi ketika mereka berpegang dan taat kepada firman, mereka akan menjadi kuat untuk menghadapi apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maukah kita taat kepada Tuhan walaupun keadaan kita sulit saat ini? Ya, harus. Yang kedua menjadi perenungan kita, mungkinkah saya dan saudara kita semua yang mendengarkan renungan ini bisa taat kepada Tuhan walaupun sulit? Ya, bisa. Asalkan hati kita mau diubah hari demi hari oleh Tuhan. Asalkan hati kita mau yaitu bertumbuh di dalam Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada alasan demi kepentingan dan kesenangan sendiri untuk tidak taat. Taat adalah cara yang terbaik dan jalan yang terbaik. Saudara, karena ketaatan Yesus Kristus, coba kita pikirkan, kita bayangkan seandainya Yesus tidak taat, matilah, binasalah kita. Tapi karena ketaatan yang sempurna kepada Bapa yang di sorga, maka selamatlah kita. Bahkan penerima surat ini pun ketika di Pulau Patmos, yaitu Rasul Yohanes, dia berada dalam satu penjara yang tidak nyaman di pulau pembuangan, tetapi dia taat sampai mati walaupun dalam keadaan sulit. Saudara yang terkasih, mereka bahagia di dalam kehidupan yang abadi. Mereka senang bertemu dengan Yesus. Saudara yang terkasih, selalu ada berkat bagi mereka yang taat, tetapi selalu ada disiplin bagi mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar memacu diri, melatih diri untuk tunduk kepada firman Tuhan. Bukan tunduk kepada ego keinginan kita, ataupun kepada ambisi kita yang bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ataupun keinginan iblis. Jangan, itu bahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengintrospeksi diri. Sudah seberapa taatkah kita? Atau jangan-jangan tidak ada pernah firman yang bisa kita taati? Bahaya sekali. Saudara, kehidupan Kristen kita adalah hidup harus belajar taat. Taat karena itulah yang Tuhan kehendaki. Taat karena itulah yang menjadi gaya hidup kita. Mari kita belajar melatih diri. Demikian firman Tuhan ini. Biarlah menjadi bagian dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Berkati firman-Mu yang kami telah dengarkan. Setiap kami, ampunilah Tuhan, kalau kami sering sekali membangkang dan mengikuti kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami renungkan dan kami dengarkan, walaupun sederhana, Roh Kudus menolong kami untuk taat hidup mengikut Tuhan, walaupun dalam kesulitan apapun ya Tuhan. Hati yang taat, pikiran dan jiwa yang taat Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih renungan audio Kristen kita telah selesai. Biarlah kita semangat semakin hari di dalam Tuhan dan semakin taat di dalam Tuhan. Pilihlah ketaatan.